Apa yang muncul di pikiran kalian ketika mendengar kata hikikomori? Orang pengangguran, beban masyarakat, no lab, gak ada kehidupan, aib keluarga, orang aneh, bahkan sampai dianggap orang pembuat onar. Pokoknya kalau udah denger kata-kata hikikomori selalu dianggap biangnya negatif dalam kehidupan masyarakat. Tapi semua spekulasi negatifku ini perlahan mulai meredup ketika aku mencoba melihat dunia hikikomori secara pandangan psikologi. Dan juga ditambah sebuah kesalahpahaman yang membuat hikikomori ini semakin dipojokkan oleh masyarakat umum. Nah, seperti apa ini? Langsung aja kita bahas kali ini. Hikikomori secara artian umum bisa dianggap penarikan diri dari sosial. Secara artian, hikikomori ini adalah situasi di mana seseorang tidak bekerja atau sekolah atau sejenisnya, dan lebih cenderung mengurung diri mereka sendiri di rumah setiap harinya. Yang tentu saja mereka tidak memiliki hubungan kontak sosial dengan orang lain. Mungkin paling dekat hanya berkomunikasi dengan keluarganya aja. Sesuai namanya, hikikomori yang secara arti bahasanya yaitu penarikan sosial. Jika dalam bahasa Inggris sebutannya social withdrawal. Awalnya ini bermula dari DSM, nggak tahu DSM atau DSM, yang digunakan oleh dokter atau psikiater dalam mendiagnosis penyakit kejiwaan, atau lebih dikenal sebagai Manual Diagnostik dan Statistik Gangguan Mental. Tamaki Saito sebagai profesor yang menjadi pimpinan utama dalam menangani kejadian hikikomori di Jepang, di mana dia ini menjelaskan jika kata hikikomori ini mulai menjadi luas saat penyusunan DSM ketiga yang dilakukan oleh American Psychiatric Association tepatnya pada tahun 1984. Dan saat itu disebutkan jika hikikomori ini adalah salah satu gejala mental seperti skizofrenia dan depresi. Walaupun kata hikikomori ini cenderung digunakan kepada pasien di dunia psikolog, tapi namanya juga manusia gitu kan ya, asal pakai tanpa mengetahui definisi atau artinya. Yang padahal ini adalah penyakit yang berbahaya, namanya juga gejala gitu kan, yang mirip seperti skizofrenia. Resikonya pun juga besar gitu. Resiko terbesarnya pengidapnya bisa sampai, ya kalian tahu sendirilah. Nah, seharusnya hikikomori ini mendapat penanganan karena mereka ini istilahnya itu adalah orang sakit. Tapi kenapa di zaman sekarang hikikomori ini malah dipojokkan oleh masyarakat, terutama kita berbicara hikikomori Jepang. Hal ini terjadi karena insiden bis yang terjadi kepada bis Nistetsu pada tahun 2000. Ini adalah sebuah kejadian yang terjadi pada tanggal 3 Mei tahun 2000, di mana terjadi pembajakan kepada sebuah bis, disebutnya itu Nistetsu Bus Wakatsugo. Jadi ini sebuah bis rute siang hari penghubung kota Fukuoka dan kota Saga yang dioperasikan oleh Nisinippon Railroad. Dan kejadian ini dilakukan oleh seorang anak berumur 17 tahun dengan nama samaran yaitu Neo Mugika. Nah, semua ini bermula pada tanggal 3 Mei tahun 2000 tepatnya jam 12.56 atau bisa dibilang jam 1 siang. Di mana bisnis Tetsu ini akan melakukan pemberangkatan dari kota Saga menuju terminal Tenjin, tepatnya di kota Fukuoka. Tapi sekitar pukul 13.35 atau jam setengah 2 siang, di dekat persimpangan Dazaifu atau Dazaifu Interchange, muncul si pelaku ini, yaitu Neo Mugika. Di mana dia ini datang menghentikan bis ini dengan membawa sebuah gyuto. Jadi gyuto itu semacam pisau rumahan tapi ukurannya agak besar. Dulu aku punya sih, cuman udah hilang. Dimana Neo ini di dalam bis itu mengancam pengemudi dan penumpangnya untuk tidak pergi ke terminal Tenjin. Saat itu Neo ini berkata, jangan pergi ke Tenjin, dan saya akan membajak bis ini. Kamu semua tidak akan pergi ke Tenjin, tapi kamu akan pergi ke neraka. Sebagai supir bus, dia tidak bisa melawan. Karena di samping dia terancam, dia juga harus bisa memikirkan penumpang yang ia bawa. Maka dari itu mau tidak mau supir bus ini menuruti apa yang dikatakan oleh Neo ini. Saat itu Neo ini memaksa supir bus ini untuk pergi ke jalan tol Kyushu. Dan Neo ini memerintahkan penumpang untuk menutup tirai bisnya. Dan ternyata ketika tirai ditutup, di sana Neo ini sempat melukai 3 orang dengan gyuto yang dia bawa. Sebelum akhirnya bis ini masuk ke tol Sanyo di prefektur Yamaguchi. Di sini supir bus ini mencoba mencari cara untuk mencari pertolongan, di mana dia ini diam-diam menghidupkan lampu hazard untuk memberitahukan pengemudi lain jika bus ini tuh sedang terjadi situasi yang nggak enak atau berbahaya.
Tapi sayangnya itu tidak berhasil untuk memberitahukan orang-orang di sekitarnya. Tapi untung aja, pusat Nistetsu ini mendeteksi jika komunikasi radio mereka ini terputus. Dan dengan cepat 20 orang pusat Nistetsu ini mencari tahu informasi bis tersebut. Dan ditemukan jika mereka ini memasuki prefektur Yamaguchi. Dan tentu saja ini pusatnya Nistetsu ini menghubungi kantor kepolisian Yamaguchi untuk mencari tahu apa yang terjadi kepada bis mereka. Karena juga dirasa aneh, bis ini kok gak berhenti di Fukuoka gitu kan? Kok malah makin jauh pergi ke prefektur Yamaguchi. Kepolisian dari Yamaguchi yang menerima informasi ini dengan cepat melacak dan mengejar bis tersebut. Dan ketika di dekat persimpangan Ogori, ada salah satu penumpang yang dengan nekat melompat keluar bis. Polisi mencoba menyelamatkan penumpang itu dan penumpang itu menjadi saksi dan menjelaskan apa yang terjadi di dalam bis tersebut. Dan kabar ini tiba-tiba menjadi luas dan secara tiba-tiba media dan TV menyiarkan dan menyebarkan informasi ini. Pada akhirnya bis ini berhenti di prefektur Hiroshima. Dan di sana ia ini melepaskan semua penumpang pria di dekat terowongan jalan. Dan bis itu kemudian berhenti di daerah parking areanya Okuya. Di sini polisi ini mencoba untuk membujuk Neo untuk melepaskan 3 penumpang yang tersisa, di mana polisi ini berjanji akan memberikan hadiah yang dia inginkan. Tapi sayangnya 3 penumpang itu, 1 diantaranya tidak bisa diselamatkan karena dia ini sudah kehilangan cukup banyak darah. Dan disebutkan jika ini adalah pertama kalinya pembajakan bis hingga menyebabkan penumpang tewas. Dari sini Neo ini mencoba untuk membawa penumpang dan bisnya ke area layanan Otori. Dan di sana bis ini berhenti cukup lama dan akhirnya pasukan khusus kepolisian datang untuk menangkap si Neo di dalam bis tersebut. Walaupun salah satu pasukan kepolisian ada yang terluka di bagian kaki karena mencoba menangkap si Neo di dalam bis tersebut. Kenapa Neo melakukan hal ini? Setelah ditelusuri lebih dalam, penyelidik ini menemukan jika Neo ini di sekolahnya selalu diganggu oleh teman-temannya. Hal ini membuatnya menjadi kasar kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya ini mencoba berkonsultasi dengan sekolahan terkait apa yang terjadi kepada si Neo ini. Tapi pihak sekolahan ini tidak menemukan sama sekali atau sebuah fakta jika Neo ini sering diganggu oleh teman-teman sekolahnya. Tapi sifat keras Neo ini tidak berhenti kepada orang tuanya sendiri. Ditambah lagi Neo ini tidak ingin pergi ke sekolahan, sehingga orang tuanya menjadi sasaran dari Neo itu sendiri. Orang tua Neo ini mencoba berkonsultasi cukup panjang, sampai akhirnya Neo ini dimasukkan ke perawatan rumah sakit atau bisa dibilang RSJ, rumah sakit jiwa. Sampai akhirnya ketika dia dirawat di rumah sakit, ia mendengar sebuah kejadian tentang yang terjadi kepada ibu rumah tangga di kota Toyokawa. Dan dari situ ia terinspirasi dan membuat ide untuk melakukan serangan ke sekolahannya. Tapi karena saat itu masa libur Golden Week, akhirnya tujuannya pun berubah untuk membajak sebuah bis yang dia temukan. Masyarakat yang mengetahui berita dan motif Neo ini menyimpulkan jika dia adalah seseorang hikikomori, sehingga menimbulkan pemikiran masyarakat jika hikikomori sangat berbahaya. Secara kronologi dan reaksi dari Neo memang terlihat seperti hikikomori dalam dunia sosial. Tapi apa yang dia lakukan berbalik dengan beberapa hikikomori yang sebenarnya. Karena hikikomori ini sendiri cenderung tidak seekspresif dia di dunia sosial, apalagi sampai berani melakukan hal-hal gila. Hikikomori ini cenderung mengurung diri dan sebisa mungkin tidak bertemu dengan orang lain. Di titik ini menjadi kesalahpahaman terkhususkan kepada pasien-pasien yang mengidap hikikomori secara asli. Mau tidak mau mereka menerima justifikasi masyarakat yang lebih berat lagi. Dan titik benang hikikomori sebagai pasien yang berkebutuhan khusus semakin hilang karena munculnya dan besarnya dunia otaku. Sehingga masyarakat mendeskripsikan secara sederhana jika hikikomori adalah orang tanpa pergaulan sosial dan dianggap berbahaya. Dan ini menjadi alasan kenapa hikikomori awalnya sebuah diagnosis gejala penyakit menjadi julukan untuk memojokkan sifat seseorang di Jepang. Oke, jadi gimana menurut kalian tentang ini? Kalian bisa tanya kalau masih bingung, atau kalian kasih pendapat kalian di komentar. Nanti aku bakal coba jawab. Sekian dulu yang bisa aku bawakan. Semoga video ini menjadi informasi baru. Sampai bertemu di video yang selanjutnya. Aku Jen, bye bye.